Teman-teman, selamat datang di channel Mas Kimia. Ya, hari ini kita akan membahas soal PAS kelas 10 semester 1. Nah, ini ceritanya dapat dari teman-teman kalian, begitu ya. Kita akan membahas untuk persiapan teman-teman PAS. Semoga membantu ya. Kita langsung aja, biar nggak usah lama-lama. Nomor 1, nomor 2, ini kalian bisa browsing. Gampang ya. Nomor 3. Nomor 3 ini sebenarnya bisa browsing juga, tapi nggak apa kita jelaskan. Seorang peneliti ingin meneliti tentang pengaruh suhu terhadap kelarutan gula pasir dan air mineral. Harusnya ini dalam ini, bukan dan ini. Maka variabel bebas, variabel kontrol, dan variabel terikatnya adalah gimana teman-teman? Nah, variabel bebas itu variabel yang akan kita ubah-ubah dan akan kita lihat pengaruhnya terhadap variabel terikat. Nah, perhatikan di sini. Pengaruh suhu terhadap kelarutan gula pasir. Berarti di sini nanti suhunya itu akan dibuat beraneka macam begitu ya. Suhunya dibuat 30, dibuat 40, dibuat 50, begitu. Nah, terus nanti pada suhu 30 itu akan dilihat kelarutan gula pasirnya gimana. Pada suhu 40 kelarutan gula pasirnya gimana, akan lebih banyak, lebih sedikit. Suhu 50 juga gimana gitu ya. Nah, maka dari itu yang diubah-ubah ini namanya adalah variabel bebas. Begitu. Kita bebas kok, kita mau ambil 30, 40, 50, mau ambil 60, 70 gitu bebas gitu ya. Nah, intinya itu adalah variabel yang bebas kita variasikan. Nah, adapun hasil dari variasi itu namanya adalah variabel terikat ya. Variabel yang hasilnya terikat sesuai variabel bebasnya gitu. Kelarutan gula pasir di suhu 30 dengan suhu 60 nanti akan beda begitu ya. Kenapa beda? Nah, karena beda suhu. Nah, suhunya itu adalah variabel bebas. Nah, adapun variabel kontrol ini adalah variabel yang dibuat sama gitu. Nah, perhatikan. Tentunya ketika kita mengubah-ubah suhu ini, nanti ada sesuatu yang harus dibuat sama begitu. Nah, yang dibuat sama di sini adalah air mineral dan gula pasir. Ya, nah, nggak mungkin kita akan pakainya gula batu gitu, nggak mungkin. Yang satu pakainya gula pasir, yang satu pakai gula batu gitu, nggak mungkin ya. Artinya ini harus dibuat sama. Nah, berarti jawabannya adalah yang A. Variabel bebasnya yang suhu, variabel kontrolnya air mineral dan gula pasir, variabel terikatnya adalah seberapa lama gula larut dalam air, begitu ya. Kalau semakin cepat berarti kelarutannya tinggi, begitu. Ya, oke, kita bisa lanjut. Sebagai kesimpulan ya, variabel gampangannya, variabel bebas itu yang akan kita ubah-ubah, variabel terikat itu adalah hasilnya, begitu ya, yang akan diamati, terus variabel kontrol itu yang dibuat semuanya sama, gitu. Oke, lanjut. Nah, ini lambang apa teman-teman? Ini lambang korosif ya. Ini pun bisa browsing ya. Nih, lihat nih, ini ada tetesan zat kimia, terus dia ada yang terkikis gitu ya. Itu namanya adalah korosif. Terus nomor 5 ini kurasa ini soal bonus ya. Teman-teman pasti bisa semua. Pasti bisa. Ini cukup logika sederhana saja. Terus nomor 6 ini juga bisa browsing. Cari aja kelemahan teori atom Rutherford. Begitu ya. Nah, nomor 7 ini apalagi gampang banget ya. Partikel dasar penyusun inti atom terdiri, terdiri atas proton, neutron, dan elektron. Muatannya, ini muatannya plus 1, 0, minus 1. Dah, gitu doang. Ya, soalnya cuma gitu doang. Jawabannya apa itu? 1, 0, minus 1 yang C ya. Gampang lah ya. Nomor 8. Nomor massa dari atom yang mengandung 5 buah proton dan neutron yaitu, nah ini gampang juga teman-teman. Kalau kita lihat dari sisi matematika, ini cuma matematika SD gitu. Ya, nih. Nomor massa itu adalah proton plus neutron. Nah, ya udah, berarti 5 tambah 6 sama dengan 11. Jawabannya yang C gitu. Iya, gitu doang, simple. Ya kan? Lanjut. Ini kita mode yang agak cepet aja ya, biar teman-teman nggak bosen gitu. Nomor 9. Atom berikut yang termasuk isotop adalah, nah ini sebenarnya nggak susah juga ya, tapi perlu diingatkan biar nggak lupa. Nah, kalau isotop,
Isotop itu nanti dia atomnya sama, nomor atomnya juga sama. Ya, cari yang atomnya sama. Mana? Ini ya, atomnya sama, terus nomor atomnya sama. Nah, ini nomor atomnya beda ini. Dari ini enggak. Nah, ini atomnya sama, nomor atomnya sama. Nah, berarti ini adalah pasangan isotop. Jawabannya yang B. Gitu. Isotop itu yang sama yang bawahnya ya, atom dan juga nomor atomnya. Itu kalau isotop. Kalau isoton yang sama itu selisihnya gitu ya. Kalau isobar yang sama itu atasnya. Ya, kalau kita gambarkan gini lah. Nah, ini kan proton plus neutron gitu ya. Di sini protonnya. Nah, kalau isotop itu yang sama adalah bawahnya. Kalau isoton yang sama adalah neutronnya alias selisihnya gitu ya. Nah, kalau isobar yang sama adalah nomor masanya ini. Ini isotop, isoton itu selisihnya di sini. N berarti ya. Nah, kalau isobar itu adalah yang sama nomor masanya. Gitu aja sih. Isotop bawah, isoton tengah atau selisihnya, isobar atas. Gitu. Simple ya. Lanjut nomor 10. Oke. Konfigurasi elektron dari suatu unsur X yang memiliki nomor atom 26 adalah, nah, ini gini teman-teman. Sebenarnya kita menghindari hal-hal yang menghafal ya. Tapi konfigurasi elektron ini sangat-sangat worth it untuk dihafal begitu ya. Nah, kalau udah menghafal nanti gampang, tinggal cari yang jumlahnya 26. Sebenarnya gampang kok teman-teman. Ini tinggal cari yang atas-atasnya ini loh. Bukan pangkat ya sebenarnya ini ya. Cari yang atas-atasnya ini jumlahnya 26. Nah, selain itu juga dia urutannya harus benar. Nah, yang perlu dihafalkan urutannya ini teman-teman. Ini worth it banget untuk dihafal. Ya, perhatikan, catat baik-baik. Nanti akan dipakai di soal-soal berikutnya. Jadi, pasti dia itu urutannya kan gini. 1S, 2, 2S, 2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D10, 4P6. Udah, sebenarnya sih bisa dilanjutin lagi ya. Tapi untuk soal-soal yang keluar biasanya mentok-mentok sampai di sini doang. Ya, perhatikan teman-teman. Sebenarnya kalau sudah banyak latihan soal nanti gampang ngafalinnya. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, terus 4S2, 3D10, 4P6. Udah, sering-sering ngerjain soal aja nanti bakalan hafal gitu. Nah, perhatikan. Di sini yang ditanya adalah yang memiliki nomor atom 26. Ya udah, coba dicek aja di sini. Nih, 2 tambah 2 tambah 6, 10. Tambah 2, 12. Tambah 6, 18. Nah, 18 berarti masih kurang berapa teman-teman? Kurang 8 ya. 18 tambah 2 berapa? 20. Ditambah 10, 30. Oh, kebanyakan. Oh, berarti nanti dia berakhirnya di sini. Berarti kalau di sini tadi udah selesai 20, berarti biar jadi 26. Nanti di D itu cuma ada 6. 3D, 6. Nah, cari yang sama kayak yang ini. Jawabannya adalah yang D. Ini ya. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D6. Perhatikan teman-teman. Nanti itu pasti sama terus urutannya. Tinggal kalian lihat nomor atomnya ini adalah penjumlahan dari atas-atasnya ini. Kalau nggak percaya, buktikan. Nah, ini kita sambil jalan ngerjain soal-soal berikutnya gitu ya. Oke, lanjut. Nomor 11. Unsur dengan konfigurasi elektron 2, 8, 18, 8, 1 dalam sistem periodik terletak pada periode berapa, golongan berapa, gitu maksudnya. Nih, kelihatan ya? Iya. Periode itu tinggal dihitung dari sininya aja, teman-teman. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, dia ada di kulit kelima, gitu ya. Elektron terakhirnya ada di kulit kelima. Berarti dia adalah periode 5, gitu. Di periode 5, dia adalah atom nomor 1. Gimana ya?
dia punya elektron valensi sebanyak satu. Nah, kalau elektron valensinya satu, berarti dia golongan satu, gitu. Yang periode 5 dan golongan satu, yang mana? Yang E ya, periode 5 golongan satu. Udah gitu doang sih, ya. Kalau masih ada yang kurang jelas bisa tanya di kolom komentar ya. Ini kita versi cepat aja, ya. Berikutnya, nomor 12. Nah, nomor 12 ini mirip-mirip dengan nomor 11. Gimana? Suatu ion A- dengan konfigurasi elektron 288, maka letak unsur A dalam susunan berkala unsur adalah, lihat, tadi udah belajar ya, periode dihitung dari sini, 1, 2, 3, gitu. Berarti dia periode 3. Nah, ini pasti salah, gitu ya. Golongannya berapa? Elektron valensinya berapa, teman-teman? 8? Bukan, ya. Perhatikan, di sini dia ion A-. Artinya, dia elektronnya kelebihan satu gitu. Kalau elektronnya kelebihan 2, nanti dia jadinya A2-. Kalau elektronnya kekurangan satu, berarti nanti dia jadi A plus, gitu ya. Muatan itu gitu. Nah, di sini muatannya minus satu, berarti elektronnya kelebihan satu. Sebenarnya dia konfigurasi elektronnya itu 287, bukan 288. Ya, berarti dari sini tadi kita udah tahu dia periodenya adalah periode 3. Kemudian golongannya dilihat dari elektron valensinya. Karena dia elektron valensinya 7, maka dia golongan 7, gitu ya. 7A. Jawabannya yang A. Gitu. Simpel ya? Iya. Oke, kita lanjutkan nomor 13. Perhatikan konfigurasi elektron tiap kulit beberapa unsur berikut. Unsur yang terletak dalam satu periode adalah, nah tadi kita udah belajar ya, periode dilihat dari banyaknya kulit. Ini kulitnya berapa? 2. Ini kulitnya 3. Ini kulitnya 3. Ini kulitnya 4. Ya. Berarti yang terletak dalam satu periode adalah yang memiliki kulit yang sama, yaitu Q dan R. Jawabannya yang D. Gampang? Gampang. Kita lanjut. Nah, sekarang bilangan kuantum. Bilangan kuantum ini nanti hubungannya erat banget sama konfigurasi elektron yang atas tadi, teman-teman. Maka itu sangat worth it untuk dihafalin, ya. Coba kita lihat soal nomor 14. Bilangan kuantum yang tepat yang dimiliki oleh elektron terakhir dari unsur dengan notasi 36x17 adalah, nah, ini yang dipakai cuman bawahnya aja, teman-teman. 17 gitu. Berarti karena di sini dia netral, maka jumlah elektronnya sama dengan jumlah proton. Berarti di sini elektronnya adalah 17. Nah, perhatikan teman-teman. Langkah pertama yang paling enak kita buat konfigurasi elektron dulu. 17 ya. Kalau teman-teman udah hafal enak banget ini. 1s2, 2s2, 2p6, oh baru 10 gitu kan. 3s2, 12 kan. 3p5. Nah, ini urutannya pasti gini terus teman-teman. Dihitung aja. 2, 2, 6, 10, tambah 2, 12, tambah 5, 17. Nah, berarti ini adalah konfigurasi elektron dari unsur ini, ya. Nah, terus cara mencari bilangan kuantumnya gimana? Nah, caranya enak banget nih teman-teman. Kita langsung fokus ke bagian akhirnya ini aja. Nah, kan dia mintanya yang dimiliki oleh elektron terakhir gitu kan. Nah, 3 ini adalah N-nya. N sama dengan 3. Nah, P ini adalah L-nya. Nah, kalau dia itu S, L-nya itu 0. P, L-nya 1. D, L-nya 2. F, L-nya 3. S, P, D, F gitu ya. Udah hafal ya urutannya ya. Nah, karena di sini P, maka L-nya adalah 1. Begitu. Nah, P ini teman-teman, kalau dibuat orbitalnya, nanti dia jadinya kayak gini. P kan maksimal 6 ya. Nah, di sini isinya adalah 5. Ingat ya, aturan pengisiannya. Karena ada 5, berarti dia mengisinya gini. 1, 2, 3, 4, 5. Gitu. Ya. Karena L ini sama dengan 1,
Maka di bagian sini itu -1, di sini 0, di sini +1. Perhatikan, elektron terakhir ada di mana? Ada di tengah sini, ya. Nah, berarti dia nanti M sama dengan 0, gitu, ya. S sama dengan plus atau minus, teman-teman. Nanti dia +1/2, gitu, ya. Berarti, sorry, kalau ke bawah berarti minus ya, sorry. -1/2. N-nya sama dengan 3, L sama dengan 1, M sama dengan 0. Mana ini? N sama dengan 3, L sama dengan 1. Kok nggak ada jawabannya? M-nya +1, S-nya +1/2. Nggak ada jawabannya, teman-teman, ternyata. Ya, harusnya N-nya sama dengan 3, L-nya sama dengan 1, M-nya sama dengan 0, S-nya sama dengan -1/2. Ya, aku review lagi, barangkali nanti ada soal-soal serupa ya. 3 ini adalah N-nya, ya. L dilihat dari ini. Kalau S itu 0, kalau P itu 1, kalau D itu 2, kalau F 3. Tapi seringnya yang muncul cuma 2 ini yang paling sering. D kadang-kadang lah, ya. Terus ngelihat M-nya, nah karena di sini kita punya P nanti kotaknya ada 3 gini. Kotaknya 3, nanti -1, 0, +1, gitu ya. Nah kalau D nanti kotaknya ada 5. Kenapa kok ada 5? Nah, karena M itu sebenarnya aturannya adalah minus dari L sampai plus dari L. Maksudnya gimana? Nah, karena kita punya D, maka L-nya sama dengan 2, gitu kan. Berarti di sini urutannya adalah -2, -1, 0, +1, +2, gitu. Itu kalau buat D. Gitu ya. Nah, jadi nomor 14 tidak ada jawaban di pilihan. Ya, oke, kita lanjut. Kalau ada yang salah bisa dikoreksi, teman-teman. Ditulis di kolom komentar aja ya. Lanjut nomor 15. Nah, ini sama kayak tadi. 15 kan? Nah, perhatikan. Diagram orbital yang tepat untuk elektron terakhir dari atom unsur 31X15 adalah. Nah, ini kita bisa melanjutin pekerjaan yang atas tadi sebenarnya, teman-teman. Lihat, ini tinggal tulis ulang. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P3. Kenapa 3? Karena dia mintanya 15, bukan 17, gitu ya. Nah, Na ini apa? Nah, teman-teman udah belajar sih sebenarnya sih ya. Kalau dia di sini, ini singkatannya adalah He, helium gitu ya. Nah, kalau dia sini sampai sini, singkatannya adalah Ne, ya. Nah, jadi ini sebenarnya bisa ditulis jadi ini. Ne, 3S2, 3B3, gitu. Ya. Nah, ini benar semuanya udah Ne ya. Nah, terus 3S2 itu ini. Ini 3S2. Semuanya sampai bawah. Ya, semuanya 3S2. Maaf, ada telepon. Duh, maaf ya, bentar ada telepon. Oke, maaf tadi ada telepon gitu ya. Tak lanjutin dikit. Mungkin ini part 1 bakal selesai di sini. Ya. Nah, ini 3S2 diwakili oleh kotak ini ya. Terus 3P3. Nah, ini harusnya nggak ada yang benar, guys. Harusnya dia nanti kotaknya 3 gitu. Kayak yang atas tadi, kotaknya 3. Gitu kan. Nah, karena dia isinya 3, makanya dia seret, seret, seret. Yang paling mendekati yang C sih. Tapi ini harusnya kotaknya nggak 5 ini, harusnya. Ya, kotaknya harusnya cuma 3. Ya, mungkin sekian dulu untuk yang part 1 ya. Tadi ada telepon, diajak ada kegiatan. Maaf banget, ini juga nggak tak edit-edit banyak. Karena ya agak mepet sih, agak mendadak. Ya, semoga bermanfaat. Sekian dari saya. Kalau mau membantu channel ini, mohon banget bisa dibantu like-nya ya. Subscribe-nya ntar aja nggak apa-apa. Yang penting like dulu. Oke, terima kasih. Semoga membantu.